Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 19 dari kelas SS08 akan menjelaskan mengenai peranan mahasiswa dalam keberlangsungan bela negara. Sebelum masuk ke dalam topik, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu anggota kelompok 19. Yang pertama ada Fatimah Windy Hikmah, lalu ada Muhammad Reza Abdillah, kemudian ada Andri Kasea Banurea, lalu ada Cut Syifa Fitria, dan yang terakhir ada Switenia Tiara Andini. Untuk mengetahui tentang peranan mahasiswa dalam bela negara, ada baiknya kita mengerti dahulu apa itu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30, tiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara dapat dilakukan secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara bela negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Selain itu, bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mengedepankan unsur-unsur dasarnya, yang antara lain cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Sebelum kita masuk ke topik inti, mari kita ketahui dulu apa itu mahasiswa. Mahasiswa secara harfiah diartikan orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, maupun akademi. Nah, konsep ini lebih didasarkan pada pemahaman konsep secara administratif, yaitu apabila orang terdaftar sebagai pelajar di perguruan tinggi, maka secara otomatis dapat disebut sebagai mahasiswa. Nah, mahasiswa dalam konteks secara utuh bukanlah demikian. Mahasiswa adalah pelajar yang telah memiliki tingkat kesadaran dan tingkat kognisi yang tinggi. Mahasiswa adalah manusia yang telah mampu berpikir dinamis, progresif, dan proaktif. Mahasiswa juga adalah mereka yang mampu untuk melaksanakan perubahan, pembaharuan, dan perbaikan di berbagai bidang kehidupan untuk kemaslahatan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Next. Ada 4 peranan kita sebagai mahasiswa. Yang pertama, calon pemimpin bangsa. Kita sebagai mahasiswa kelak dapat memimpin bangsa yang akan menggantikan generasi yang sudah ada. Sehingga perlu adanya soft skill seperti leadership, kemampuan memposisikan diri, dan sensitivitas yang tinggi. Hingga nantinya kita dapat muncul menjadi elit politik yang siap menjadi pemimpin bangsa ini. Yang kedua, kepedulian sosial. Dan kita sebagai mahasiswa sebagai kepedulian sosial terjadi ketika ada hal yang tidak beres atau ganjil dalam masyarakat. Kita sebagai mahasiswa seharusnya menumbuhkan jiwa kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat, karena kita adalah bagian dari mereka. Kepedulian tersebut dapat kita wujudkan dengan pemikiran-pemikiran cemerlang, diskusi-diskusi, atau memberikan bantuan moral dan material kepada masyarakat dan bangsa kita. Yang ketiga, kekuatan moral. Sebagai mahasiswa, kita harus dapat menjadi contoh sebagai kekuatan moral di masyarakat. Dengan tingkah laku yang baik, memiliki prinsip, dapat bergerak secara independen sesuai hati nurani dan idealisme mereka sendiri. Mahasiswa harus peka dan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bermoral, berpikir ke depan, dan tetap menjaga nama baik alma mater kita. Yang terakhir, agen perubahan. Mahasiswa sebagai agen perubahan bukan hanya sebagai penggagas perubahan, melainkan sebagai objek atau pelaku dari perubahan tersebut. Sikap kritis kita sebagai mahasiswa sering membuat sebuah perubahan besar, dan perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan yang ke arah positif, dan tidak menghilangkan jati diri kita sebagai mahasiswa bangsa Indonesia. Namun untuk mengubah sebuah negara, utama yang harus kita rubah terlebih dahulu adalah diri kita sendiri.
Nah, melalui 4 peranan ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu melengkapi peran kita sebagai pembelajar sekaligus pemberdaya untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Peran generasi muda dalam bela negara. Generasi muda merupakan generasi yang memiliki kemampuan, semangat tinggi, dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan dan memajukan negara. Bahkan untuk mencapai sebuah revolusi dari suatu bangsa, biasanya didobrak oleh generasi muda. Oleh karena itu, generasi muda memegang peran penting dalam perilaku bela negara. Contoh peran generasi muda di dalam bela negara diantaranya yaitu, pertama, tidak melakukan kenakalan remaja. Masa remaja menjadi masa untuk mencari jati diri. Tak heran banyak dari mereka haus akan pengakuan, sehingga melakukan hal tak senonoh yang dapat merugikan dirinya dan juga orang lain. Kedua yaitu menerima perbedaan dan mengakui serta membela kebenaran. Melanjutkan dari poin pertama, dalam proses pencarian jati diri, tidak sedikit di antara generasi muda yang tidak bisa menerima perbedaan, pandangan, dan merasa bahwa prinsip dirinya lah yang terbaik. Padahal, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda membela kebenaran dan menghargai perbedaan. Ketiga yaitu tidak menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, dan aktivitas lainnya di media sosial yang dapat memicu konflik. Media sosial memang memiliki banyak manfaat, akan tetapi bisa juga disalahgunakan sebagai media pemicu konflik. Hal ini tentu berdampak negatif khususnya bagi generasi muda selaku mayoritas pengguna media sosial. Keempat yaitu berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Banyak di antara kita yang merasa bahwa kegiatan kemasyarakatan ini bukanlah urusannya. Padahal kegiatan tersebut adalah kegiatan dan kepentingan yang harus dilakukan bersama-sama. Dan masih banyak lagi contoh peran generasi muda dalam bela negara. Peran mahasiswa dalam bela negara. Selain menjadi generasi muda, pemimpin bangsa, agen perubahan, kepedulian sosial, dan kekuatan moral bangsa, mahasiswa juga berperan sebagai aktor bela negara. Mengapa? Karena kedudukan mahasiswa sangat ideal di mata masyarakat, sehingga mahasiswa juga sering disebut penyambung lidah masyarakat. Beberapa contoh peran mahasiswa dalam bela negara. Yang pertama, belajar dengan rajin, baik dari lingkungan kampus maupun belajar dari pengalaman di masyarakat, sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam dan keterampilan bela negara. Lalu, sebagai mahasiswa, kita juga dituntut untuk berprestasi di bidang apapun sehingga bisa mengharumkan dan membanggakan nama negara. Tidak lupa, kita juga harus menjaga sikap dan tingkah laku dimanapun kita berada, karena mahasiswa dianggap sebagai cerminan di diri suatu negara. Lalu, hidup toleransi dengan menghargai, menjaga, mencintai, dan bangga terhadap keberagaman Indonesia, dengan salah satunya adalah menggunakan produk buatan Indonesia. Lalu, yang tak kalah penting adalah tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita hoaks yang menyebabkan perpecahan, serta contoh-contoh lainnya. Kesimpulan dari presentasi kami ini ialah bela negara yang memiliki arti tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, mahasiswa yang merupakan insan terpelajar diharapkan mampu mengambil peran sebagai garda terdepan untuk mengajak masyarakat akan pentingnya kesadaran bela negara, dimulai dari hal yang paling kecil sampai ke hal yang besar. Berikut adalah surat pernyataan komitmen bela negara kami. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Switenia Tiara Andini, Fatimah Windy Hikmah, Syifah Fitria, Muhammad Reza Abdillah, dan Andri Kasyabanurea. Dengan ini menyatakan berkomitmen sebagai mahasiswa IPB University untuk siap melaksanakan bela negara dengan sebaik-baiknya. Bogor, 5 Desember 2021. Tertanda kelompok 19 SS08. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.